Assalamualaikum Braya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan ini lagi-lagi Pak Mardigu datang ke channel ini karena tuntutan masyarakat, Pak. Jadi kalau misalkan udah ngundang Bapak tuh komen terbanyaknya adalah lanjut part sekian, lanjut part sekian. Ya karena seru sih, ada ilmu-ilmu yang selalu mewah untuk didiskusikan. Semoga kali ini juga adalah ilmu yang bermanfaat. Dan sekarang kita akan berbicara tentang BUMN. Oke. Yang konon katanya akan disatukan, nanti keuntungannya dikelola dalam satu badan yang namanya Danantara dan seterusnya. Tapi kita mulai dari yang sekarang menjadi perhatian publik dan menjadi sumber dari kemarahan. Benar. Itu Pertamina rugi konon katanya sampai per tahun 193 triliun rupiah. Apa yang bisa Bapak ceritakan dari korupsi ini? Iya. Itulah problem dari monopolistik ya. Jadi nggak ada kontrol, nggak ada pembanding. Jadi terkadang memang ini kayak wake up call kali ya, kayak alarm yang membangunkan pagi bahwa kita biasa tidur siang, nggak pernah subuh gitu kan. Karena nggak ada alarmnya gitu. Mungkin alarm biologi kita kan biasanya kalau udah biasa sholat jam 4:30 udah bangun lagi tanpa karena alarmnya sudah di dalam tubuh gitu ya. Nah, kita ini terlalu terlena mungkin ya dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini memang dimanja. Subsidi itu membuat sebuah bangsa tidak dewasa. Terus monopolistik itu juga membuat kita lalai. Nah, sehingga kita udah biasa bangun jam 7, bangun jam 8. Jadi bangsa Indonesia sekarang diingeti lagi bahwa lu harus bangun jam 4, lu harus mandi, lu harus sholat subuh. Dan kalau bisa alarm itu di manual dulu. Nah, ini salah satu mengingatkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan negara yang namanya Pertamina ini yang tidak amanah ini sebenarnya bukan dari sekarang, sebenarnya itu dari dulu. Ini adalah penyakit sistemik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kejagung karena berani gitu ya. Dan tentunya kita semua tahu bahwa nggak mungkin nggak ada go ahead atau perintah dari kepala negara. Jadi seperti Bosman bilang bahwa pelan-pelan oligar itu dipreteli. Dan oligar itu kan bukan hanya 9 naga ya. Oligar tuh banyak. Ormas itu oligar loh sebenarnya. Bener gak? Iya betul. Terus BUMN itu sebenarnya oligar gitu. Jadi oligar sosialis yaitu para BUMN, oligar kapitalis yaitu para 9 naga dan lain sebagainya. Yang naga, cicak, gajah segala macam udah nggak naga doang nih sekarang disikatin. Karena bayangin oligar itu udah 40 tahun, 50 tahun udah beranak pinak. Terus asal pejabatnya, dia cuma diem aja, pejabatnya baru dia main. Pejabatnya baru main. Pokoknya dia sebelum mereka lagi perang nih, mereka nggak ngikut, bener nggak? Tapi ini Pak, maaf nih agak kepotong nih. Tadi kan Bapak berbicara tentang alarm, subuh, sholat, dan bangun, dan seterusnya. Itu maksudnya secara denotatif apakah Bapak mengira bahwa seharusnya Pertamina tidak memonopoli urusan BUMN di Indonesia, urusan BBM di Indonesia? Betul. Tidak usah dimonopoli, jadi biarkan aja pasar bebas gitu? Nah, itu yang kita mau ingatkan dulu, apa-apa dikelola negara. Kemudian suatu hari di tahun berapa, 99 atau 2000, saya lupa ya, saya teman-teman yang lebih pinter atau lebih ingat. Garuda dulu adalah the only flagship airline di Indonesia. Kemudian ada airline lain, sampai 7 airline lain. Ternyata ya tetap aja 50% atau mayoritas dari pasar tersebut dikuasai oleh Garuda. Kemudian juga alat telekomunikasi seperti Telkom dulu, Telkom, nggak ada XL, nggak ada merek-merek lain lah. M3 apalah segalanya, 3M ya, apa saya lupa nama itu. IM3. Apalah itu saya lupa nama-nama saking banyaknya muncul hilang. Asia. Tapi sekarang kan faktanya 60% tetap dipegang Telkomsel, anak usahanya Telkom. Itu setelah dipasar bebaskan gitu ya. Nah, saya tuh dari dulu mengusulkan, Anda teman-teman tahu bahwa saya anti BUMN di bawah kementerian, udah tahu ya. Yang kedua adalah saya anti monopoli, karena inilah korupsi ini terjadi. Ya, kita lompat lagi bahwa Pertamina itu harusnya semua orang yang lahan, bayangin Akang di lahannya di rumahnya misalnya di
terdapat minyak gitu, terus akan proses, di refine, nggak boleh jual, harus dijual ke Pertamina. Nggak boleh jual ke tetangga tuh nggak boleh, ketangkep lu. Iya. Sama di rumah ada listrik, ada air gerojokan, terus pakai power, ini terus menghasilkan listrik untuk rumah kita, terus dijual ke tetangga, nggak boleh. Iya. Jadi karena harus dijual ke PLN. Nah PLN ini sebenarnya perusahaan tiang listrik negara. Jadi dia ya itu. Nah Pertamina ini sama, dia cuma broker minyak sebenarnya gitu. Itu yang kita bilang kita malu karena Pertamina jika dibandingkan sama misalnya Petronas biasanya. Petronas, ya kita bandingin aja. Petronas itu cuma 10% hasil minyaknya. Tapi profitnya 5 kali Pertamina. Profit loh, ini rugi loh kan. Iya, ini ngajar, rugi. gitu. Ngomongin kalimatnya luar ngajar gitu ya. Jadi kepercayaan itu tidak jadi amanah karena jadi sapi perah politik. Kedua, nah politician ini kan nggak ngerti detail. Itu yang kadang-kadang mereka main tuh. Dioplos lah, di sinilah, dibuang kiri, dibuang kanan. Lu percuma ngasih pejabat 3 miliar sebulan. Tetap korupsi. Karena saking mudahnya, korupsinya ya, saking mudahnya. Nah ini yang saya bilang, aduh, mudah-mudahan Pak Yusril dengan hormat, Mas Yim ya, saya manggil Pak Yusril, hukum mati dong, cepet-cepet dong. Gue ikhlas nih, hukum mati nih gue ikhlas. Tandain. Ya, teman-teman, emang kalau kita lihat orangnya kita pasti simpati kalau lama-lama apalagi sering diekspos. Tapi Anda harus nggak boleh kayak gitu. Dia sudah mencederai banyak orang. Jadi terkadang saya ingat nanti ini KUHP ini pelajaran nih ya, di seluruh dunia pelajaran. Ini kita lompat sedikit tentang pelajaran kalau ke kampus. Ini yang junior yang muda-muda memilih, gue mau jadi sarjana hukum. Semua dosen dari pertama selalu cerita hal ini. Jadi di Inggris suatu hari ada sebuah desa kecurian kuda, gitu ya. Kemudian ketangkap pemudanya dan dihukum mati. Dan pada saat mau dieksekusi, si hakim itu bilang, wahai pemuda, kamu bukan pencuri, kamu adalah pahlawan. Karena per hari ini tidak ada lagi kuda-kuda yang tercuri. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita list tuh daftar-daftar para koruptor dan kita jadikan dia pahlawan. Jadi Bapak siapa namanya gue lupa tuh korupsi Pertamina. Iya, tapi berarti setelah di list itu sebelum dikasih label pahlawan tuh dihilangin dulu. Iya, itu dihilangin dulu nyawanya, bener nggak? Anda adalah pahlawan karena supaya sejak saat itu nggak ada lagi koruptor-koruptor yang berani di muka bumi Indonesia ini. Ya, mungkin teman-teman nanti komen ya, saya tunggu komen siapa yang pro hukuman mati terhadap mereka yang koruptor di atas 100 miliar misalnya kayak gini kan. Iya kan? Yang di bawah itu miskinkan gitu kan. Kalau yang di atas 100 miliar gue mah nggak ada hati gue. Udah lo jahat, lo bengis. Yang gue sebel tuh apa? Keluarga lu. Udah belagunya minta ampun. Iya. Apalagi begitu lu udah korupsi. Lu korupsi gua tahu, terus lu pensiun, lu pakai kopiah kayak Pak Guru Gembul, terus lu ngomong hal yang tentang hikmah hidup tai kucing ilmu lu. Emang banyak pejabat kayak gitu. Banyak banget. Mau dari tentara, mau dari polisi, mau dari BUMN, udah. Nanti dipanggil pengajian, dia ngomong di rumahnya 7 lantai kali ada lift segala macem, terus ngomong hikmah kehidupan, duit lu korupsi. Gue pikir, kalau duduk kayak gitu, terus keluarganya, anaknya pakai mobil, pakai ini, terus ngasih kata-kata bijak. Gila bos, kaki kita dengkulnya kemeteran nangis setiap hari. Nggak ada fasilitas. Iya. Ampun deh. Iya, itu kan orang-orang yang korupsi itu ngambilinnya dari orang-orang yang kecil kan. Kemarin yang nggak berkuasa, yang nggak berdaulat. Yang tidak memiliki kekuasaan untuk itu. Aduh, itulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan ini wake up call. Bukan hanya sekedar hilang yang bikin kita gregetan. Dari top 10 liga korupsi ya, sekarang lagi beredar ya top 10 liga korupsi. 7 itu BUMN. Iya, betul. Alhamdulillah, Anda the best. 7 diantaranya BUMN. Iya. Tapi misalkan gini Pak, apa mungkin sebenarnya salah satu masalah yang lainnya juga adalah bahwa BUMN itu dijadikan oleh rezim sebagai alat kampanye dan sebagai alat balas budi. Seandainya misalkan BUMN tidak menjadi alat balas budi, apakah korupsinya berkurang di sana? Apakah ini berdampak maksudnya? Jadi kalau yang mengerjakan itu profesional, biasanya profesional tuh punya ciri, yaitu dia dikasih tantiem atau dikasih share dari profit ya. Misalnya kalau dia net profitnya naik,
dari kenaikan itu dia dapat 10%-nya, misalnya kayak gitu. Maka dia akan berlomba-lomba untuk produktif. Nah, disinilah yang membuat BUMN kalau kayak gitu bener, tetap dapat duit. Gitu. Iya, kebayang. Itu tetap, nah itu profesional. Maksudnya kalau di dunia swasta hal itu umum, diamond cut atau potongan kayak gitu. Jadi di organisasinya misalnya Akang punya tadi perusahaan untuk market survei di sosial media dan media termasuk di e-commerce gitu ya. Nah itu kasih satu direksi atau pimpinan dengan beberapa timnya, kita kasih target kalau salesnya mencapai sekian, lebihnya gue kasih lu 20% gitu. Oh buas dia. Dan hal itu biasa. Iya. Hal itu biasa. Nah itulah akhirnya jadi autopilot perusahaanmu, terus kamu punya 10 biji, lu pensiun. Nah di negara harusnya hal itu dipakai. Tapi kadang-kadang bisnisnya BUMN kan kadang-kadang fasilitas. Jadi dia dapat ini terus di outsource. Yang sadisnya BUMN itu atau mengoutsource ke swasta dibayarnya nyicil. Bahkan kayak sekarang yang karya-karya itu membangkrutkan ini semua. Tapi direksinya anjrit pada tajir-tajir. Nah gue ngomong supaya lo serang tuh para netizen. Diserang tuh jangan dengan komen. Tapi dengan doa. biar Toto diabetes gitu loh kira-kira. Kalau mereka harus kasih pelajaran, kalau nggak di dunia mereka dapat masalah di pancung, di akhirat mereka disiksa juga. Wah keren banget nih. Makanya gue bilang mereka nggak takut ya sama siksaan neraka. Jadi percuma ya Habib itu ngajarin teriak-teriak gitu kan, atau Habibnya emang nggak ngajarin, Habibnya juga perlu uang di kantongnya kali ya. Sikatnya sekalian dah. Gue nih pro ustadz, gue pro kiai, gue pro para guru-guru ini, tapi nama Habib, jujur, nama Habib 10 tahun lalu gue gak kenal, tau-tau 3-4 tahun terakhir ini Habib di mana-mana nih, label apaan sih nih, gue bilang kayak gitu. Udah balik ke kiai aja dah. Iya, balik ke Buya aja deh gitu loh. Ya aslinya kita kan itu gitu. Saya ngomong-ngomong lagi dengan teman-teman ngembangin juga Pak artificial intelligence yang namanya Kiai, Pak. Ki AI gitu. Oh iya keren. Ki itu menunjukkan kepakaran. Iya. Jadi AI. Jadi kepakarannya di AI, Pak. Iya benar. Kiai. Oh keren juga. Boleh. Itu chat GPT-nya Islam tuh. Jadi kitab-kitab semuanya kumpulin di situ. Benar juga. Jadi pakai tanya jawab gitu. Bener juga dan bisa ngomong kan dia. Oh keren. Iya, tapi nanti lah ditaro, ya kan? Tafsir Al Azharnya Buya Hamka ditaro. Oh semuanya, semua kitab-kitab taro aja semua gitu ya. Wah keren. Oke, gue dukung. Teman-teman begitu ada, lu jangan pakai chat GPT lagi. Tapi masih pengembangan. Pak ini balik lagi ke kalau misalkan Bapak dengan hitung-hitungan 193 triliun itu masuk akal nggak per tahunnya bisa kerugian negara bisa sampai segitunya? Kalau kita melihat importnya sehari adalah kebutuhan sehari adalah 1,5 juta barel, separohnya impor, bener nggak? Iya. Jadi angka 400 sampai 600 triliun itu per tahun memang belanja bahan bakar dan crude dari dunia perminyakan. Jadi teman-teman ya maaf ngomong 20 atau 10% dari angka itu ya bisa aja. Ya itu kan dari impornya aja, tapi kan kita belum berbicara yang lain karena itu ada beberapa turunannya. Termasuk ngoplos itu, Pak. Ya termasuk ngoplos itu yang valuasinya cuma 8 misalnya dioplos dijual 13. Iya. Ya itu yang membuat kerugian. Yang masalah kerugian tuh sebenarnya gini, bukan hanya materi yang kerugian dari uang yang kita ini, tapi mesin yang kalau kita hitung nih, mesin-mesin yang jadi rusak gara-gara salah ini, itu kalau dihitung dan dihak nuntut tuh Pertamina mungkin harus bayarnya bukan 100 triliun kali, harus bayarnya. Bener nggak? Kalau ini terbukti mungkin nggak sih Pak rakyat nuntut kepada Pertamina? Nggak usah mungkin, harus. Oh harus? Harus, sehingga dengan demikian Pertamina harus dikasih pelajaran. Kompensasi. Harus kompensasi atas kerusakan atau apapun. Dan ayo kita nuntut bareng-bareng. Jadi bukan sekedar kerugian materi yang Pertamina rasakan oleh para koruptor. Tapi Pertaminanya pun harus dihukum. Terus pejabat yang memberi gini misalnya Akang atau saya lah gitu. Kalau yang bagus harus ke orang lain, jelek harus ke saya. Saya ini adalah orang nomor 1 yang memilih direktur itu.
Gua pun harus dieksekusi dong. Gara-gara gua nunjuk dia jadi dirut kok. Maksudnya presiden, Pak? Atau Tahu, siapa? Nggak tahu lo siapa ya kira-kira atasnya menteri ya? Gua nggak tahu dah. Kira-kira lo yang ambil keputusan lah kira-kira. Kan gara-gara keputusan gua yang salah. Ya gua kalau ya harakiri lah, tapi harakiri gua dosa. Gua mengundurkan diri deh kalau gua ya. Kalau gua kan mau ngajari, tapi kita mengundurkan diri juga kayaknya pejabat nggak akan mengundurkan diri. Kita tuh ditekan sama masyarakat ini pokoknya nggak mengundurkan, bilang gua kan anak buah presiden, harus presiden yang mecat gue, gitu lah kira-kira. Oh iya ya. Kita belum pernah ada sejarahnya menteri mundur gara-gara desakan publik, itu belum pernah ya? Belum, nggak mempan. Nggak mempan ya? Nggak mempan. Dihujat netizen kayak gimana juga nggak mempan ya? Enggak. Tapi kan itu sebenarnya demokrasi langsung kan? Harusnya kan kalau punya hati, itu kan mundur. Tapi orang Indonesia kan nggak punya hati. Pejabatnya bukan orang Indonesia, maaf, pejabatnya sebagian besar yang ada hubungannya sama politik. Dah, gue ngomong begitu ya, spesifik tuh. Bukan orang karir yang dari bawah sampai atas, enggak. Bapak berbicara itu sebagai orang yang memang sudah kenal dengan mereka kan? Iya, dan sebel. Dan sebel dengan mereka. Kalau kita tuh harus ngomong gini, kalau jelek kita harus mengatakan jelek. Iya. Dan abis itu kita kasih solusinya. Tapi kalau bagus, jangan harap bosman muji lu. Karena wayai ngono, lo harus baik, lo harus the best, jangan harap pujian, gitu. Jadi pasti abis ini kritik, nah abis ini tetap gua kasih solusinya buat lu dan buat Pertamina tentunya, atau buat BUMN, gitu kan? Iya. Gitu dong. Nah, tapi kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan kita punya reputasi yang buruk di BUMN, terus kita mau bikin semua keuntungan BUMN dikumpulkan dalam satu yang namanya Danantara itu. Dan kemudian Danantara itu langsung di bawah Pak Prabowo dan seterusnya. Dan diharapkan bahwa ini jadi hasil-hasil keuntungan dari BUMN itu akan berakumulasi menjadi lebih besar dan bisa diputar lagi gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya idenya bagus. Idenya bagus. Cuman kalau misalkan pengelolaannya sama seperti BUMN, yang seperti sekarang kita ketahui, apa mungkin bisa jauh lebih berbahaya lagi? Kan nanti kalau rugi, berarti, ya kan ini kita berbicara tentang keuntungan. Keuntungan itu bisa buat negara, dan masih bisa diulang lagi, karena bentuknya itu adalah dividen gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti rugi gitu, kayak BUMN sebelum-sebelumnya, gimana tuh? Nah, menurut teman-teman, saya mau nanya. Sejauh ini, komentarnya bagaimana? Kan di Akang bilang pro apa, atau yang pro berapa, yang nggak setuju berapa? Saya belum lacak di Enigma, saya belum lacak, tapi sampai sejauh ini sih masih relatif seimbang kelihatannya. Seimbang ya, bukan negatif yang kuat ya? Bukan yang negatif kuat tuh kalau dikaitkan dengan obrolan-obrolan terkait dengan BUMN. Karena di situ juga ada tim pakarnya yang adalah bekas orang yang pernah dibui. Iya, itu. Tapi kalau misalkan dikaitkan istilah Danantara dikaitkan dengan Pak Prabowo, biasanya positif sentimennya. I see. Tapi saya belum ini secara keseluruhan, ya baru lihat sedikit. Oke. Terlepas dari itu semua, saya teman-teman di channelnya Pak Guru Gembul, saya mau menceritakan sedikit bahwa gimana ya? Sekali-sekali flexing boleh ya, sekali-sekali sombong boleh ya, gitu ya. Sering Pak sombong. Penting. Jadi gini, jadi teman-teman boleh cek di digital, mau itu tertulis, mau itu di video. Orang yang pertama kali menyebut kata-kata SWF adalah Bosman. Oh iya. Itu boleh dicek dah. Mundur ke 5-6 tahun yang lalu, SWF. Untuk bukti. Saya ingat Bapak ngomong gitu. Untuk bukti. Pertama kali itu ada seseorang, jadi di pemilihan Pilpres 2019 Pak Jokowi udah menang. Ini kita mundur sekedar cerita. Suatu hari saya nggak sebut partainya, saya nggak sebut orangnya, karena ada partai cukup besar datang ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi di 2019, dia berkata begini, ketumnya nih Pak Jokowi. Partai kami, kalau Pak Jokowi berkenan untuk mencari seorang untuk
memimpin Kementerian ESDM, kami mencalonkan ini, gitu ya. Pak Z lah kita kasih nama gitu. Z. Iya. Seandainya. Nah, ini for the sake of discussion ya. Kemudian Pak Jokowi bilang, saya menonton sebuah video, kamu tahu SWF nggak? Ke Pak Z ini. Oh belum tahu Pak, coba pelajari. Sebuah video itu adalah video Bosman. Karena Z langsung telepon, bro video lu ditonton Pak Presiden dan dia bertanya tentang SWF, ketemuan yuk. Itu true story. Terus kita ketemu di sebuah hotel Tarik Mang, Pullman bukan. Tarik Mang, nggak itu Pullman. Kan Pullman kan. Kan bahasa Indonesia Tarik Mang. Oke, jadi garing juga. garing, bapak-bapak banget dah. Terus ketemu ngobrol, saya ceritakan. SWF itu kan sovereign, kedaulatan, wealth, fund atau kekayaan nasional yang dijadikan uang. Fund. Jadi itu filosofinya. Nah, dalam sejarah Indonesia di tahun 70-an, 71, itu negara punya kalau nggak salah PT Kuda Laut. Saya lupa ingat dan dia merupakan BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Dulu di Bapak Ibnu Sutowo. Dulu Pak Harto memberikan juga SWF, sebuah lokasi minyak dan gas. Dan ini di forward. Nah, uang yang masuk itu buat membangun Krakatau Steel, gitu ya. Karena misalnya nggak punya uang tunai nih, jadi dia pakai SWF. Nah, kemudian berubahlah perusahaan ini menjadi Satuan Kerja Khusus atau SKK. Jadi sekarang SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas itu adalah BUMNK. Jadi kalau Akang mau... Oh dari situ? Ya, kalau Akang misalnya perusahaan luar negeri lah dari Rusia pengen join ngedrill atau ngambil minyak di Indonesia, joinnya sama SKK Migas, berpartnernya gitu. Satuan Kerja Khusus ini ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Nah itulah bahasa hukumnya. Jadi SWF itu bukan benda pertama yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi ini Rosan atau Pak Doni, ayo dong ngobrol, lu perlu kampanye orang yang bisa ngomong kan, gitu. jadi kita menceritakan sejarahnya dulu bahwa ini bukan hal yang pertama nih SWF gitu ya. Pak Ibnu Sutowo dan Pak Harto sudah melakukannya gitu. Karena itu waktu Pak Prabowo melakukan SWF, Pak Prabowo adalah mantan mertuanya. Jadi memang ilmunya udah bukan ilmu baru lah. Bener kan? Nah bedanya SWF itu memang terbagi dua. Ada yang menggunakan natural resources sebagai untuk jadi dana atau mengelola investasi. Nah, sekali lagi sebagai begawan ekonomi, bapaknya Pak Prabowo ini lebih suka investmentnya adalah dari profit. Jadi sumber daya alam nggak dirusak, jadi dari profit. Nah, jadi kalau teman-teman ini mirip Temasek. Nah, teman-teman pelajari Temasek itu adalah kayak BUMN, dia operation body atau perusahaan yang mengoperasikan ininya. Ini lebih milih Kasana karena memang di tahun 93 Pak Sumitro datang ke Mahathir Muhammad, dijadikan Kasana adalah benchmarknya adalah investment company, ini adalah non-operating body. Nah ini beda ini. Non-operating body itu jadi benar-benar ya duit, mengelola duit saja. Nah mengelola duit saja ini seperti apa? Yuk kita cek lagi, ada yang namanya Berkshire Hathaway, ada yang namanya Vanguard, ada yang namanya BlackRock, itu adalah investment company. Sama seperti perusahaan investasi Danantara ini. Jadi misalnya di tahun 2008, saya lupa, BYD sahamnya diinvest $200 juta oleh Buffett. Kemudian 2022, 2000 berapa tahun kemudian dilepas dengan harga 20 kali atau 2000% gitu ya. Jadi dia dapat capital gain, dia dapat dividen gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau investasi seperti ini, Mas Pandu cukup tajam, apalagi Doni Oscar ya, dia tajam sekali. Boleh nggak Danantara ini invest di SpaceX-nya Elon Musk? Boleh nggak dia investnya di perusahaan DeepSeek, ngambil 5% saham DeepSeek? Ya boleh.
lo lihat growth-nya lebih tinggi dan itu bagus buat negara. Jadi saya bilang problem lu di mana? Karena lu nggak megang duitnya, karena kita tidak percaya bahwa Indonesia berinvestasi dulu buruk. Itu kita tahu Jiwasraya dan lain sebagainya. Itu karena di politik diambil sana diambil sini. Kalau dibebasin murni seperti ini nanti investnya ke perusahaan-perusahaan yang nanti dipsiknya dibuat di Indonesia, tapi sahamnya udah punya. Ini jauh lebih simpel. Jadi karena ini non-operating body atau holding, ya 3 orang itu aja, Mas Pandu, ya Mas Doni sama Mas Rosan itu aja yang bekerja. Nggak ada lagi organisasi yang gemuk. Terus di bawah-bawahnya ya para project analis ya. Itu isinya. Nah, itu kira-kira ya ke gambar ya, gimana? Tapi maksudnya Danantara itu kan hanya untuk BUMN kan? Nggak sampai ke ngambil saham bisa? Bisa. Itu. Iya. Dalam. Uang dari sini dipakai untuk investasi. Yang BUMN emang nggak, silakan aja jalan seperti biasa, bener nggak? Gitu. Nah, uang seperti begini, biasanya kalau project tuh begini. Project tuh begini. Misalnya kita punya proyek nilainya 1 triliun gitu. Kita pinjam di banknya 70%-nya, yang 30 equity sendiri. Nah, valuasi kita kan dari 1T. Itu membuat nilainya jadi cepat. Danantara ini akan cepat naik. Atau contoh lagi, ini masyarakat biar pinter nih, biar paham. Saya paham. Pemerintah buat dam. 1 dam katakan 500 triliun, 5 tahun ke depan pemerintah buat katakanlah 20 dam. Keluar kan di APBN, keluar damnya berapa? Misalnya 500 miliar dikalikan 20, 10 triliun gitu kan? APBN ada kan? Ada. 500-nya diturunin ke Danantara. Terus Danantara buat dam, bener nggak? Terus kan jadi aset kan? Kan jadi aset. Jadi waktu nanti Cina membuat power plant dengan power ini, gue punya setorannya. Paham? Ini jadi aset yang tadinya jadi satu arah jadi aset. Itu yang dimaksud sama program Danantara tadi. Dan ini emang dikerjain biasa, tanpa kita juga biasa, cuman dijadiin aset yang tadinya jadiin cost. Iya. Kira-kira gitu deh. Kira-kira kalau dalam hal ini sangat menjanjikan berarti ya? Saya sih optimis karena saya pendukung SWF. Iya, bahkan yang pertama kali ngomong. Iya. Tapi nah, gitu. Jadi saya pikir teman-teman harus tahu dari sisi yang lain, dari sisi yang agresif mungkin ya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan Danantara itu masih midstream, ketemu di tengah. Itu bukan SWF yang Bosman usulkan. Saya lebih agresif lagi, lebih ngeri lagi. Apa? Karena kalau Danantara yang versinya Bosman, itu seluruh pasal 33, seluruh mineral hasil bumi Indonesia, itu kan kekayaan di aset dihitung, dimasukin ke Danantara. Oh gitu? Iya. Terus bukan buat dipinjam, buat printing money berbasis proyeknya ini. Tetap printing money, bos. Jadi lebih powerful. Iya. Jadi itu Danantaranya kita. Nah dia nggak berani printing money karena masih ada Bu Sri Mulyani. Kalau gue jadi Menteri Keuangan printing money. Tapi ini kan, ya yang sebenarnya yang saya tanyakan tadi itu adalah bahwa walaupun idenya memang bagus, dan saya juga sangat-sangat setuju 100% bahwa ini idenya bagus gitu. Tapi kalau misalkan dikelolanya sama orang-orang yang seperti ini, yang tadi kita bicarakan sebagai harus dihukum mati. Nah, mungkin nggak Danantara semacam ini menghasilkan kerugian sama seperti BUMN di Indonesia yang seharusnya menghasilkan keuntungan, tapi rugi terus gitu. Jadi kemarin Pertamina tuh sombong, katanya bikin keuntungan negara itu dihasilkan dari Pertamina itu sampai 72 triliun. Tahun lalu, tahun sekarang ketahuan. Kan pembukuannya ternyata nggak begitu, dia manipulasi yang ternyata ternyata malah banyak. Nah, gimana kalau misalkan Danantara mendapatkan hasil yang sama gitu? Jujur ya, bahwa konsep Danantara itu baik konsep. Jadi secara konsep, secara prinsip, secara filosofi, secara niat, secara visi, bagus. Secara misi, perfect. Tapi who atau man behind the gun? Bener nggak? Iya, itu. Gitu. Nah, karena ini semua benda mati. Yang menghidupkan kan yang namanya manusianya atau who-nya. Nah, jadi sekarang ini menurutku
adalah zaman keterbukaan. Saya minta Pak Rosan, Pak Pandu, dan Pak Doni Oskaria sebagai orang yang dipercaya ini, mohon setiap langkahmu pada saat mau ngambil keputusan, misalnya, oke, kita mau beli saham DeepSeek nih. Lu model Kang Deddy Mulyadi deh. Apa-apa tuh 80% udah terbuka. Jadi kita bakal punya DeepSeek nih. Bor ini murah nih harganya nih. Waktu hal-hal seperti itu dibuka saja. Jadi kita ikut mengaudit, kita ikut menjadi hakim. Pak Rosan, ini ada data nih Pak. Nih. Jadi kita yang feed data ke mereka. Jadi karena kita ikut memiliki Handar Beni sense of belonging kita dinaikin. Nah, kalau kayak gitu, Anda bertiga berperan ini sebenarnya jadi gampang. Karena Anda dibantu 1 juta atau 5 juta orang Indonesia yang ngerti. Soal investasi ini. Bahkan diusulin, Pak ini aja invest Pak, bener nggak? Gitu loh. Nah, kalau pakai keterbukaan kayak gini seru, kita milik bersama. Wah, tapi kalau lo behind the door lo tertutup begini, itu yang kita nggak percaya. Yang mau kita kerjain mana? Yang terbuka, yang tertutup, Pak? Harus yang terbuka dong. Tapi belum tahu ini Pak Prabowo. Nah, itu kan keputusan dari mereka. Ini kan gaya sebenarnya, gaya ya. Kalau kita berdua, kita pilih terbuka. Iyalah, pengen banget Pak itu. Kita yuk pakai kamera di. Nah, ini gue lagi nego nih teman-teman nih DeepSeek nih. Ini pejabatnya, bener nggak? Iya. Ya detail 80% detailnya nggak usah terlalu. Tapi oke, teman-teman yang punya usulan DeepSeek program apa yang mau dibuat, terus apa yang ini mungkin untuk kita awasi, kasih kami data ya. Nah pada saat kita due diligence gitu. Kalau terbuka gitu, mungkin nggak justru malah diarahkan sama para buzzer-buzzer untuk daripada investasi ke luar negeri, lebih baik hidupkan UMKM di dalam negeri. Boleh. Investasinya misalkan di dalam. Nggak apa-apa juga. Nah, ketika investasinya di dalam, ternyata di situ ada masalah-masalah. Ya kan perusahaan-perusahaan. Nah, mungkin ya kalau misalkan dibuat terbuka gitu, dan akhirnya ya kurang lebih sama seperti pemilu. Jadi masyarakat Indonesia justru akan memilih bukan yang prospektif, tetapi yang secara emosional, yang populis. Makanya, ya memang itu nggak akan selesai kalau ini. Tapi tujuannya adalah sebenarnya dia non-voting right. Non-voting right itu begini. Tetap right-nya ada di 3 orang itu, 100%. Ini non-voting. Kita cuma ngasih advice. Itu aja, gitu loh. Itu yang kita butuhkan. Jadi, yang membuat voting itu bermasalah, dia punya right, dia ngarahin. Dia cuma nyaranin. Jadi non-voting right. Gitu ceritanya. Ini kita gaya baru demokrasi ya. Jadi kalau di bisnis, kita gaya, mungkin ini saya pribadi ya. Saya kan banyak bertanya, ini gimana pro kontra gitu. Misalnya kayak kita ada masalah misalnya dengan regulator Indonesia yang sangat strict untuk sesuatu yang baru. Jadi ini jujur ya, pejabat di Indonesia, regulator itu sesuatu yang baru itu mereka nggak mau. Mereka tanya, ini perusahaan yang sejenis apa? Nah kalau perusahaan yang new baru segala macam tuh mereka jangan jalan dulu kan belum ada peraturannya kayak gitu kan. Jadi terkadang kami di perusahaan kita nih gimana nih langkah strategi kita untuk bisnis ini gimana nih. Terus anak-anak usul A, B, C, D. Terus saya mutusin oke, kita bikin di Singapura aja gitu. Nah, itu keputusan ada pada saya gitu. Maksudnya karena mereka cuma usul dan nggak ada haknya. Jangan Pak gitu, nggak ada haknya. Tapi penting untuk kita mendengar, makin banyak ini saya makin tahu detail terutama risk gitu ya, lagi mitigasi itu. Sehingga berapa kali perusahaan yang saya bilang, oke di Malta aja deh, di Labuan aja deh. Ya maaf ya saya ngomong kepada pemerintah Indonesia, kalau lo kebuka, Indonesia itu lebih dulu punya mobil listrik daripada Elon Musk. Karena 2013 kita udah punya mobil listrik, tapi gaya lu itu membuat kita jadi ke luar negeri, membuat gaya kita menjadi kabur aja dulu, itu gak lu yang menyebabkan pejabat Indonesia. Jadi lu gak boleh ngomong, kesana aja lu gak pulang. Lu nyindir presiden lu kalau kayak gitu. Nggak boleh gitu dong. Presiden kabur aja dulu sempat ya. Makanya jadi kabur dari itu oke sebenarnya. Tapi untuk pejabat seperti lu berkaca. Gitu. Jangan lu bilang, oh ini nggak nasionalis. Lu kurang ajar. Karena gue mau kasih bukti ya. Lu tau Dinaran ya teman-teman ya. Dinaran ini kan kita ada teman-teman yang TKI, TKW di Taiwan, di Hong Kong segala macam. Dia kalau mau ngirim, kan dia tuh Sabtu Minggu di Taiwan atau di Hong Kong mereka nggak kerja. Hari Senin sampai Jumat mereka kerja. Nah kalau mereka mau ngirim ke bapaknya di Klaten atau di mana lah gitu, kan nggak
Bisa, mereka baru ada waktu Sabtu Minggu. Bank di Indonesia tutup, itu bodohnya Bank di Indonesia. Jadi mereka menggunakan instrumen lain, perusahaan asing lah. Nah, kita ambil kesempatan. Ya udah lewat Dinaran, mereka beli emas Dinaran, mereka kirim di Dinarannya, terus ambil tunai langsung dimanapun di ATM mereka. Itu seamless, nggak pakai fee yang macem-macem. Tahu nggak pahlawan devisa itu? 8 triliun sebulan. Pahlawan devisa itu. Jangan lu bilang nggak nasionalis. Nggak nasionalis. Mana sih menteri? Doktor tapi ngomongnya begitu gitu. Bukan cuma satu Pak yang ngomong Banyak gitu. ngomong. 4 Pak. 4, Nah itu yang gua nggak tahu. 4 menteri dan wakil menteri. Lu nggak, gua rasa komunikasi lu ada masalah nih para pejabat. Lu pilih Guru Gembul dah jadi penasihat politik lu kalau. Jadi ini sebenarnya rakyat tuh curhat, rakyat tuh frustasi gitu karena susah dapat kerja. Ngeluh seperti itu malah dikata-kata ya udah pergi aja gitu. Malah lu nggak nasionalis dan lain-lain. Kalau kayak gini kacamatanya itu bukan, jangan salahkan masyarakat yang nggak berdaulat. Ingat ya, Anda pejabat, jangan pernah salahkan masyarakat yang tidak berdaulat karena mereka nggak punya kekuasaan kayak lu. Lu yang harus berkaca supaya mereka balik lagi gimana, kasih insentif apa, gitu loh. Ya itu saya bilang. Jadi saya mendukung kabur aja itu, saya mendukung dalam artian untuk lu pejabat berkaca. Iya. Gitu. Iya Gimana betul. kira-kira itu. Gue seru nih kalau kayak gini nih. Jadi sebenarnya kan Indonesia itu selama 1 bulan lebih ini didera oleh tagar-tagar yang semuanya tuh negatif, Pak. Bener. Mulai dari Indonesia gelap, kabur aja dulu, kemarin kami bersama Sukatani yang bayar polisi itu. Terus ada nih tarik uang. Oh iya, tarik uang dari BUMN. Bank BUMN. Ya itu kan gara-gara dana negara. Bener. Tagarnya banyak banget. Nah, jadi mohon pejabat semua, ketika rakyat mengatakan seperti itu sebenarnya adalah ekspresi dari frustasi, sakit hati, penyesalan karena diintimidasi ormas, berbelit-belitnya birokrasi, kemudian pajaknya juga tidak terkendali dan sebagainya, dan itu semuanya ditimpakan kepada rakyat. Ketika rakyat mengeluh, jadi ya udah pergi aja. Itu kan jangan gitu deh, gitu. Ya, jangan ubah gitu loh. Komunikasi politikmu, gitu ya. Ya, gitu. Setidaknya kalau misalkan mau blunder dalam berbicara, jangan di depan kamera. Bener juga loh. Oke, Baraya itu saja. Karena seperti biasa, kita tuh mau Jumatan jam segini. Betul. Ya. Jadi terima kasih karena sudah menyimak. Nanti kalau misalkan ada waktu dan kesempatan dan Pak Wowiknya mau, kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Pak Mardigu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, Nice.